Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai belajar, yuk kita bernyanyi dulu. Bila kau ingin pintar rajin belajar, bila kau ingin cerdas rajin belajar, bila kau ingin pintar, bila kau ingin cerdas, mari kita belajar dan berdoa. Mari kita belajar berbahasa. Mari kita belajar berbahasa. Bahasa Indonesia yang pasti oke punya. Mari kita belajar berbahasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Apakah kalian tahu apa itu teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah salah satu jenis teks yang berisikan tentang tata cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau melakukan kegiatan tertentu secara berurutan. Nah, tadi kita sama-sama mengetahui definisi dari teks prosedur. Selanjutnya, mari kita sama-sama mencermati tentang struktur dan kaidah kebahasaan serta jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, yang pertama yaitu struktur. Dalam pembuatan teks prosedur terdapat struktur-struktur dalam penulisannya yang terdiri dari 3 bagian. 1. Bagian tujuan. Nah, di bagian ini berisikan tulisan mengenai tentang tujuan dari tata cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau melakukan kegiatan tertentu yang terdapat di dalam teks prosedur. Yang kedua, bagian material. Di bagian ini berisikan tentang alat-alat serta bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses membuat sesuatu atau melakukan kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan, atau material-material tertentu yang digunakan sebelum memulai tata cara atau langkah-langkah yang telah dibuat. Yang ketiga, bagian langkah. Nah, di bagian terakhir ini berisikan tentang tata cara atau langkah-langkah dalam pengerjaan yang harus dilakukan agar mampu mendapatkan hasil yang terbaik. Bagian ini juga dapat diartikan sebagai inti teks dalam teks prosedur. Langkah-langkah ini yang dibuat harus berdasarkan kenyataan dan tidak boleh dibuat dengan ide sendiri. Pada penulisan teks prosedur ini bisa juga menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa asing lainnya, tetapi harus memiliki ciri-ciri dan struktur yang sama. Baiklah, setelah tadi kita sama-sama mencermati tentang struktur teks prosedur, selanjutnya mari kita sama-sama memahami kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, yang pertama, dalam teks prosedur itu banyak dijumpai kalimat-kalimat perintah. Bahkan kalimat perintah itu pun digunakan sebagai anak judul, seperti contoh berikut. 1. Bacalah peluang kerja. 2. Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Nah, 2 kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Dan dalam teks prosedur juga terdapat pemakaian kata kerja imperatif, yakni kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Contoh, kata yang menunjukkan perintah, kata bacalah, carilah. Sedangkan kata yang menunjukkan keharusan, contohnya harus, perlu. Sedangkan kata yang menunjukkan larangan, kata jangan, tak perlu.
Nah, di dalam teks prosedur juga banyak digunakan kata-kata penghubung atau kita kenal dengan konjungsi. Nah, konjungsi ini atau kata penghubung ini menyatakan urutan kegiatan seperti kata dan, kata lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Nah, kata-kata seperti itu hadir juga sebagai konsekuensi dari langkah-langkah penggunaan sesuatu yang bersifat kronologis. Akibatnya, teks semacam itu menuntut kehadiran konjungsi yang bermakna kronologis pula. Dan dalam teks prosedur juga banyak pula digunakan kata-kata penunjuk waktu seperti kata beberapa menit kemudian, setengah jam, dan lain-lain. Nah, kata-kata itu terutama banyak digunakan dalam resep. Baik, setelah tadi kita memahami tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu memiliki 3 macam jenis. Yang pertama yaitu teks prosedur kompleks, yang kedua teks prosedur protokol, dan yang ketiga adalah teks prosedur sederhana. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas tentang teks prosedur kompleks. Untuk 2 contoh teks prosedur itu, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, teks prosedur kompleks itu apa sih? Teks prosedur kompleks adalah teks yang mempunyai banyak arahan secara detail. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Jika ingin menyelesaikan aktivitas dengan bantuan teks prosedur kompleks, kalian harus teliti dan mengikuti arahan sesuai urutan. Teks ini banyak digunakan pada aktivitas yang memerlukan banyak dokumen atau melibatkan banyak pihak. Contohnya, nah ini adalah salah satu contoh yang kalian pasti sangat menyukainya, yaitu cara membuat kue bolu pandan. Nah, di sini ada bahan-bahan yang perlu kita persiapkan untuk membuat kue bolu tersebut. Nah, apa saja bahan-bahannya? Nah, 100 gram mentega lelehkan, kemudian 120 gram tepung terigu, 75 gram gula pasir, 50 gram gula pasir yang butirannya lembut untuk kuning telur, 30 ml air daun suji, 5 kuning telur, 5 putih telur, setengah sendok teh cream of tartar, setengah sendok teh garam. Nah, itu bahan-bahannya ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Baik, kita harus mengikuti langkah-langkahnya supaya nanti hasil yang kita dapatkan memuaskan. Yang pertama, kocok kuning telur dan 50 gram gula pasir hingga kental. Kemudian masukkan tepung terigu sambil diayak. Setelah itu tambahkan mentega yang telah dilelehkan dan air daun suji, lalu aduk hingga rata. Langkah yang kedua, kocok putih telur, cream of tartar, dan garam hingga setengah mengembang. Tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit sambil terus dikocok hingga mengembang. Langkah ketiga, tuang adonan putih telur ke dalam adonan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk secara perlahan-lahan. Langkah keempat, tuang adonan tersebut ke dalam loyang lalu kukus selama 50 menit hingga air mendidih, kemudian angkat dan dinginkan. Langkah kelima, potong-potong sesuai selera dan bolu pandan
siap untuk dihidangkan.